Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam talk show seputar COVID-19 yang dipersatu oleh Kalsel Pos bersama dengan tim gugus tugas COVID Pusat. Dan hari ini kita bertamu di Wali Kota Banjarbaru, Bapak Aditya Mukti Arifin. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Pak, langsung saja pada pertanyaan kami, bagaimana perkembangan COVID-19 di Banjarbaru? Mengingat kemarin sempat ada kenaikan kurva begitu ya, bagaimana dengan bulan-bulan terakhir ini? Jadi di akhir-akhir ini, beberapa minggu ini memang di Banjarbaru sedang naik-naiknya begitu. Sampai pekan ini? Tinggi-tingginya masyarakat yang terpapar COVID. Bahkan di Rumah Sakit Idaman, Kota Banjarbaru, sebagai rumah sakit rujukan COVID, saat ini sangat kekurangan baik tempat termasuk tenaga kesehatan. Nakesnya. Dan rata-rata setiap hari ada antrian untuk masuk Pasien sebagai tunggu ya? pasien COVID. Ini 5-7 orang per hari antri. Dan kita juga sudah minta kepada rumah sakit swasta sekota Banjarbaru untuk menyiapkan fasilitas untuk penanganan COVID di rumah sakit swasta. Oke, kalau misalnya sekarang ini kondisinya adalah ada pasien tunggu rawat inap untuk COVID di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru sebagai rumah sakit rujukan di Kota Banjarbaru. Kemudian Bapak Wali Kota sudah menginstruksikan, apakah kemudian sudah ada jawaban dari rumah sakit swasta tersebut? Dari 9 rumah sakit swasta ada sekitar 4 rumah sakit yang menyatakan siap. Dan memang sudah ada yang berjalan walaupun seminimal mungkin masih. Jadi ada beberapa rumah sakit yang masih menyediakan 3 bed untuk COVID, ada yang 5. Terus ada rumah sakit baru yang insya Allah setelah Lebaran nanti akan diresmikan. Ini akan menyiapkan sekitar 40 bed untuk COVID. 40 bed ya? 40 bed. Dan mudah-mudahan itu ini kapan beroperasinya yang rumah sakit yang baru itu? Insya Allah setelah Lebaran sekitar tanggal 20 itu akan melaksanakan peresmian, yaitu Rumah Sakit Sultan Agung. Di Kota Citra Geraha. Dengan kondisi sekarang ini Pak Wali Kota, apakah bisa disebut sebagai suatu kondisi yang memprihatinkan di mana rumah sakit sudah artinya sudah membuat daftar tunggu seperti itu. Kemudian kalau sudah demikian, apa yang harus dilaksanakan sekarang ini oleh pemerintah Bapak? Makanya kita pertama sudah minta bantuan kepada rumah sakit swasta. Dan jawabannya sudah iya begitu ya? Ya. Dari 4 rumah sakit itu berapa bed yang kemudian bisa dialokasikan? Kalau tidak salah, kalau dari 4 rumah sakit ini kita akan mendapat tambahan bed ini sekitar 65 bed. 65 bed ya. Insya Allah. Terus kalau rumah sakit Idaman berapa kapasitasnya? Kita di rumah sakit Idaman ada 53 bed, 49 untuk bed penanganan COVID biasa, dan sekitar 4 bed untuk ICU. Dan ini sekarang posisinya semua penuh gitu. Semua penuh ya, baik ICU sampai ke ruang perawatannya. Termasuk tenaga kesehatannya. Jadi seperti pemulasaran jenazah, hari ini banyak dilakukan oleh satpam begitu. Jadi tenaga kesehatannya sudah mungkin pertama kelelahan, kedua beban kerja yang sangat tinggi, sehingga ya tenaga lain yang kita peruntukkan untuk membantu tenaga kesehatan. Jadi kondisi kita sekarang ini bisa dikatakan sebagai suatu kondisi yang sangat memprihatinkan gitu ya. Sangat memprihatinkan. Karena memang penyebarannya belum melandai, kemudian juga yang terinfeksi dan harus dirawat itu memang sangat banyak begitu. Terus pertanyaan Pak, apakah kondisi yang seperti ini nih masyarakat Banjarbaru sendiri sudah mengetahuinya? Sebenarnya sedikit banyak sudah mengetahui kondisi ini, dan kita juga sering melakukan giat serta menginformasikan kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan lain-lain.
Termasuk juga kita menginformasikan tentang keadaan COVID di Kota Banjarbaru. Oke. Mungkin kalau di Kalimantan Selatan, Banjarbaru termasuk Nomor yang 2 ya. tergiat begitu. Oh, tergiat betul ini. Untuk melakukan giat baik PPKM, sosialisasi dan lain-lain. Tetapi memang juga posisi Banjarbaru sebagai kota perlintasan, nah ini juga sangat menentukan begitu. Jadi beberapa kali giat kita melakukan razia justisia di Kota Banjarbaru, kita lakukan swab di tempat, dan kebanyakan yang kita dapat orang yang terpapar positif ini orang dari kabupaten dan kota tetangga yang kebetulan pada saat itu pada saat aja ada mampir gitu ya, liburan atau sekedar nongkrong dan lain-lain. Nah kita swab ternyata mereka positif. Jadi mereka berbaginya malah di Banjarbaru gitu. Jadi beban Mbak ya? Ya sedikit beban lah untuk kita. Jadi memang kalau ingin kita lebih bisa menekan COVID ini tidak bisa kerja sendiri pemerintah Kota Banjarbaru, tetapi juga harus didukung oleh kabupaten kota tetangga, termasuk juga pemerintah pusat begitu. Jadi kalau kita cuma sendiri menangani tetapi tetangga kita cuek ya tidak akan berhasil. Apa yang sebenarnya Wali Kota Banjarbaru inginkan dari tetangga-tetangga jiran di Kabupaten Banjar, kemudian Banjarmasin, Batola begitu ya, itu yang Banjarbaru inginkan, kemudian apa juga yang diinginkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru kepada pemerintah pusat tentang hal ini? Jadi kita ingin bersama-sama menangani COVID ini, bersama-sama kita menegakkan protokol kesehatan, termasuk juga vaksinasi dan lain-lain kita jalankan. Nah, kalau ini berjalan di semua kabupaten kota, masyarakatnya masih patuh dengan protokol kesehatan, ya kan, menjaga apa istilahnya keadaan. Kalau mereka merasa sakit, jangan keluar. Nah ini perlu edukasi juga kepada masyarakat. Bersama-sama kita dengan kabupaten kota tetangga, insya Allah keadaan ini akan cepat terselesaikan. Nah, terus juga untuk pemerintah pusat hari ini kabupaten kota banyak beban begitu, termasuk insentif tenaga kesehatan yang dulunya dibayar pusat, hari ini harus pemerintah daerah yang membayar. Dan itu menjadi bagian beban tersendiri ya? Iya, untuk APBD sangat terbebani. Termasuk juga kita untuk vaksinasi juga kan harus menyiapkan anggaran. Dan termasuk juga dalam penanganan sampah medis COVID-19. Betul. Jadi kita belum memiliki insinerator atau penghancur sampah medis khusus COVID ini kita belum punya. Dan itu sudah dianggarkan dana APBD 2001 atau baru mau kemudian untuk 2022? Jadi kita belum menganggarkan, tetapi kita sudah mengajukan proposal ke BNPB pusat. Untuk mendapatkan insinerator tersebut. Dan mudah-mudahan ini dikabulkan sehingga kita tidak perlu membuang jauh-jauh untuk menghancurkan sampah medis COVID-19. Itu juga menjadi beban anggaran ya? Beban anggaran juga. Jadi kalau ingin menekan ya paling tidak kita dikasihkan insinerator, paling tidak kita bisa untuk menangani sampah-sampah COVID-19 di Kalimantan Selatan. Pak Wali Kota, terakhir ini Bapak termasuk dalam proses menuju kursi Wali Kota ini adalah dalam musim COVID-19 gitu ya, sampai Bapak terpapar sendiri. Apakah ini juga mempengaruhi dari kinerja program kerja Bapak di tahun pertama menjabat ini? Saya rasa tidak. Ya karena kita terpapar itu makanya kita lebih giat dalam menegakkan protokol kesehatan. Kita giat memberikan edukasi dan sosialisasi berkaitan COVID-19 ini ke masyarakat. Karena kita sudah merasakan, kita tidak ingin masyarakat juga merasakan hal yang seperti serupa yang kita rasakan begitu. Dan memang ada sedikit trauma kadang pada saat kita ingin bertemu orang banyak, jadi kita takut seperti apa gitu ya, bakal kena lagi atau enggak. Itu ada sedikit trauma begitu. Saya lihat dari kinerja Bapak selama ini begitu menjabat itu intent untuk kemudian ke turun masyarakat, terutama untuk menyampaikan atau mengedukasi tentang COVID-19 seperti sekarang ini ya.
Kita sangat giat di Banjarbaru melakukan edukasi, sosialisasi, termasuk juga penegakan protokol kesehatan di Banjarbaru. Bahkan ada beberapa rumah makan, kafe yang melanggar protokol kesehatan langsung kita segel, kita tutup, izinnya kita cabut. Nah ini ada beberapa ini. Jadi ya kita bukan ingin mengatur atau melarang atau menyusahkan masyarakat, tetapi intinya adalah kita ingin menjaga keselamatan, kita ingin menjaga kesehatan masyarakat ya. Jadi masyarakatnya sehat, terus ekonominya bangkit begitu ya. Dan sejahtera. Dan sejahtera. Baik Pak Wali Kota, Pak Adi Mukti Arifin, terima kasih talkshow-nya 15 menit bersama Kasel Pos yang bekerjasama dengan tim gugus tugas COVID-19 pusat. Semoga saja bahwasanya tayangan ini bisa mengedukasi, terus kemudian bisa menyadarkan masyarakat betapa kondisi Banjarbaru dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama dalam bidang perawatan di rumah sakit. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita tentang talk show tentang kondisi COVID-19 di Banjarbaru. Sampai jumpa.